Mikhail Kalashnikov adalah pencipta senapan AK-47 yang hampir di seluruh dunia menggunakan karyanya. Penasaran gimana kisah hidupnya? Mari kita kupas. Halo sahabat kawan kawin, balik lagi di channel kami, Awal Mula. Kali ini saya akan membahas salah satu tokoh inspirasi dunia yang merupakan bukan penemu sih, kayak pencipta sebuah senjata yang kita kenal sekarang itu AK-47. Itu merupakan ciptaannya, di mana ia bernama Mikhail Kalashnikov. Mikhail Kalashnikov merupakan anak yang lahir dari pasangan Timofey Alexandrovich Kalashnikov dengan Alexandra Frolovna Kalashnikova atau yang kerap disapa dengan Kaverina. Ribet banget nama bapak ibunya ini kawan-kawan. Yang lahir pada tanggal 10 November tahun 1919 di Kuria Alta Krai, Siberia. Tempatnya lahir ribet, nama bapak ibunya juga ribet. Ya maklumlah ya, bahasa Rusia. Ia adalah anak ke-17 dari 19 bersaudara. Wait. Ini serius nggak sih? Saya udah coba cek datanya, tapi ternyata memang sebegitu banyak saudaranya. Ini kalau kita buat klub sepak bola ini udah ada sekitar 7 cadangan kawan-kawin. Waduh, kocak. Sejak kecil ia sangat tertarik pada mesin dan juga menulis. Bahkan ia sempat bercita-cita ingin menjadi seorang penyair. Wah, dari ketertarikannya ini kayak sebuah kode ya, dimana ini anak nih the best nih, spesial kayak nanti nih. Coba kita kupas lagi ya kawan-kawin. Mungkin karena kurangnya sarana pendidikan pada masa itu, jadi si Mikhail Kalashnikov ini kebanyakan belajar dari kakaknya. Iya, jadi ia iseng-iseng baca buku kakaknya, nanya-nanya di kakaknya. Jadi nggak ada wadah atau mungkin tempat di mana ia bisa menggali ilmu secara resmi lah, kita bisa bilang seperti itu. Di desanya terdapat satu sekolah dan di sana ia mengenyam pendidikan kurang lebih ya sekitar 7 tahun atau dibilang kelas 7. Kalau di Konoha bisa dibilang itu kelas 1 SMP dan dia memilih untuk keluar. Entah apa alasannya, tapi itu merupakan keputusan yang sangat ekstrim menurut saya. Setelah putus sekolah, Mikhail Kalashnikov bekerja sebagai mekanik traktor di lokasi pembangunan jalur kereta api yang ada di Turkistan, Siberia, di mana semua bakat dan skillnya itu di sana terasah cukup baik kawan-kawin. Namun ketika ia bekerja di sana, ia menyempatkan diri membuat part-part atau bagian dari senjata ini. Alhasil dia ketahuan kawan-kawin. Jadi pada saat itu membuat sebuah senjata itu adalah kegiatan yang ilegal dan si Mikhail Kalashnikov ini diusir dari pabrik tersebut karena dia membuat senjata secara diam-diam. Masa kecil yang keras ini membentuk ambisinya, tetapi ia tetap memiliki keinginan untuk menjadi seorang penyair sebelum ia akhirnya bergabung dengan militer. Keluarganya si Mikhail Kalashnikov ini tergolong miskin sebenarnya kawan-kawin. Namun pada tahun 1930 ayahnya dicap sebagai kulak. Itu sebutan saat pemerintah Stalin. Jadi kulak merupakan istilah untuk petani kaya yang memprotes atau yang menentang kolektivisasi pada pemerintahannya si Stalin ini, yang kemudian menjadi target para rezim Soviet pada saat itu. Sehingga properti mereka disita kawan-kawin dan keluarga mereka itu dideportasi ke wilayah Tomsk, Siberia. Susah banget nama kotanya anjir. Saya aja sampai bingung nyebutnya ini kawan-kawin. Kejam juga ya pemerintahan di sana kawan-kawin. Nindes iya, rakus juga iya. Atau kayaknya semua pemerintahan kayak gitu. Gimana menurut kalian kawan-kawin? Setelah dideportasi ke Siberia, ayahnya harus menjalani kerja paksa dalam sebuah camp. Hingga akhirnya ayahnya meninggal pada saat musim dingin pada tahun 1930. Ibaratnya sudah jatuh tertimpa tangga pula. Sudah lahannya diambil, dideportasi, harus kerja paksa pula. Sadis memang pemerintahan Stalin pada saat itu. Keluarga si Kalashnikov ini hidup dalam kesulitan, terutama setelah adanya kebijakan kolektivisasi pada zaman Soviet pada saat itu.
Setelah kematian suaminya, si ibu Mikhail Kalashnikov ini menikah lagi kawan kawin dengan seorang duda, anak 3 kebetulan. Wah, nambah pasukan ini. Tadinya 19, nambah 3 jadi berapa tuh? 22. Dua klub tuh jadinya tuh bisa lah kita ajak sparring main sepak bola kawan-kawin ya. Oh ya, kita lanjut. Jadi si suami baru dari ibu Mikhail Kalashnikov ini bernama Efrem Khosak yang merupakan duda anak 3 kawan kawin. Nggak kuat harus jadi janda ngurus belasan anak, menurut saya itu keputusan tepat untuk dia menikah lagi kawan kawin. Ya, coba lo bayangin lah seorang wanita parubaya gitu, umur udah tua, anaknya belasan harus ngurus sendiri. Ya kali nggak butuh sosok pemimpin yang bisa nopang capeknya dia mungkin. Ya kawan-kawan ya, setuju kan? Setuju? Kalau kalian setuju tulis di kolom komentar. Oh iya kawan-kawin, jadi si Mikhail Kalashnikov ini menderita banyak sekali penyakit katanya pada usia 6 tahun dan hampir meninggal di umur 6 tahun kawan-kawin. Seperti pada visual yang diilustrasikan dalam film yang didedikasikan untuknya yang berjudul Kalashnikov AK-47 itu terdapat di mana si ayahnya ini bersama keluarganya menatap sedih si Mikhail Kalashnikov yang terbaring pada sebuah tempat tidur. Oke, lanjut kawan-kawin. Masa kecilnya yang penuh perjuangan di tengah kesulitan ekonomi dan sosial itu membentuk pribadi yang tangguh dalam dirinya kawan-kawin, yang akhirnya menumbuhkan kecintaannya pada teknik mesin dan sebuah keinginan untuk menciptakan sesuatu yang bermanfaat. Meski akhirnya ia dikenal sebagai pencipta senjata yang sangat ikonik pada saat ini. Sekian tahun berlalu kawan-kawin, tepatnya di tahun 1938, dan saat itu Mikhail Kalashnikov itu baru berumur kurang lebih 19 tahun. Di mana itu merupakan umur yang tepat untuk dia masuk militer, dan memang pada saat itu hampir remaja di negara Soviet itu diharuskan untuk mengikuti wamil ya. Ia direkrut ke dalam tentara merah Soviet dan menjadi komandan tank pada awal perang patriotik besar dan bertugas di komando daerah khusus di Kiev, Ukraina. Sejak saat itu ia menekuni bidang-bidang permesinan dan terus mendalami mekanisme persenjataan, diantaranya adalah ahli mekanik tank. Pendidikan inilah yang menjadi modal dasarnya dalam menciptakan beragam perlengkapan perang kawan-kawin. Best emang. Mikhail Kalashnikov ini emang udah kecilnya bandel, ya bisa bandel lah ya, tapi cerdas nggak apa-apa. Kalau bandelnya doang nggak cerdas mah percuma. Ia merancang indikator inersi untuk mencatat jumlah tembakan dari meriam tank. Lalu ia juga menciptakan sebuah perangkat untuk melihat efektivitas sebuah tembakan dari si tank ini. Kreativitas Mikhail Kalashnikov dan perangkat buatannya ini menarik perhatian Panglima Komando yang saat itu dijabat oleh Jenderal Georgy Zhukov. Zhukov lalu memberikan sebuah hadiah jam tangan kepada Mikhail Kalashnikov dan mengirim si Mikhail ini ke salah satu kota yang bernama Leningrad yang kini bernama Saint Petersburg. Di sana, Kalashnikov diberi kesempatan untuk mengembangkan perangkat buatannya untuk diproduksi secara massal nantinya kawan-kawin. Dia juga diangkat sebagai penasehat teknik untuk bidang militer, terutama untuk produk meter bahan bakar dan roda rantai kendaraan tank pada saat itu. Pada musim gugur di tahun 1941 ketika pertempuran melawan Jerman, ia diangkat menjadi komandan pasukan tank pada Marshal Katukhov First Tank Army. Ribet sekali namanya anjir. Yang menggunakan tank T-34 dengan pangkat sersan senior saat itu. Memang materi si Mikhail Kalashnikov ini mengharuskan lidah saya ini kayak ada nya itu sangat sulit sekali menurut saya kawan-kawin, mohon maaf. Pada bulan Oktober di tahun 1941, Kalashnikov terluka parah pada saat peperangan di Bryansk, kota yang berjarak kurang lebih 379 km dari Moskow. Dan akhirnya dia dikirim pulang dari garis depan serta dirawat di rumah sakit. Saat dirawat di rumah sakit, ia banyak ngobrol dengan pasien tentara lainnya. Jadi
Ya kayak semacam gini lah pembahasannya, dia ngebahas senjata senapan yang digunakan yang menurut beberapa tentara yang dirawat itu kayak ada kurangnya gitu. Tapi apa ya kurangnya? Nah, itulah yang difikirkan oleh Mikhail Kalashnikov. Gimana caranya ia membuat senapan yang proper, yang bisa dibilang cekatan, yang oke lah untuk dipakai perang, biar tidak ada lagi korban-korban tentara yang harus gugur dalam peperangan melawan Nazi atau Jerman. Atas diskusi dan keluhan dari rekan-rekan sejawatnya, Mikhail Kalashnikov mulai memikirkan bagaimana caranya untuk memulai ide dalam membuat senapan ini. Ia mulai banyak membaca di perpustakaan rumah sakit tentang teknik-teknik senapan. Bahkan pegawai rumah sakit yang bernama Marussia meminjamkan kepadanya tentang buku dasar-dasar persenjataan yang ditulis oleh V.G. Fedorov yang berjudul Evolutia Strelkovого Oruzia. Ya Allah, nyebutnya. Saya jangankan nyebut kawan kawin, saya ngebacanya aja susah banget. Ini menurut saya sangat masih mending bahasa Inggris kayaknya ini ya. Jadi buku itu diterbitkan pada tahun 1939, di mana ia memperdalami tentang senapan dari buku itu. Mikhail Kalashnikov kemudian dikirim ke pabrik senjata yang berada di Izhevsk, yang kurang lebih berjarak 1216 km di timurnya Moskow. Ketika bekerja di situ, Mikhail Kalashnikov merancang beberapa inovasi senjata untuk tank. Jadi dia masih mencintai tentang senjata-senjata tank ini, belum dia lebarin lagi skillnya, belum tahan dulu kawan kawin. Setelah beberapa tahun ia diangkat menjadi kepala insinyur dan diberikan lebih banyak sumber daya kawan kawin untuk dia mencari penemuan lagi untuk persenjataan. Singkat cerita, pada tahun 1942 itu Tentara Merah mendirikan sebuah proyek untuk menciptakan senapan mesin yang ringan dan mudah dioperasikan kawan kawin. Dalam proyek ini terdapat tenaga perancang ternama seperti G.S. Pagin, V.E. Degtyarev, Mikhail Kalashnikov, serta Alexei Ivanovich Sudayev. Ya Allah, ribet namanya memang. Dalam proyek perancangan senapan otomatis ini ternyata dimenangkan oleh si Sudayev ini kawan kawin. Meski kalah, tetapi rancangan Mikhail Kalashnikov tetap diperhatikan oleh salah satu jenderal yang bernama Jenderal Anatoly Arkadevich Blagonravov. Jadi beliau ini merupakan pemegang kunci dalam program persenjataan Uni Soviet dan dia berada di Komisaris Artileri Akademi RKKA M. Dzerzhinskogo. Nanti saya tulis di bawah ya kawan kawin, karena ini saya nyebutnya agak sulit sekali institusi di Rusia ini. Pada tahun 1943 dipimpin oleh Kepala Deputi Departemen Persenjataan Kecil USV yang bernama Letnan Kolonel Baumann mengumumkan kompetisi pertama untuk senapan otomatis atau semi otomatis, di mana di situ karakternya itu kayak pistol mitrailleur dengan spesifikasi sebagai berikut kawan kawin. Jadi yang pertama tuh syaratnya si senapan ini nggak boleh beratnya lebih dari 5 kilo. Kemudian panjangnya nggak boleh lebih dari 1 meter. Kemudian isi magazinnya ini minimal itu 30 sampai 35 peluru. Dan akurasinya tidak boleh di bawah senjata dengan series M1891 dan bisa menembak terus-menerus seperti senapan DP. Syarat yang kelima adalah si senapannya ini harus tahan tembakan 20.000 tembakan dan dia harus memiliki bidikan hingga 1 kilo. Jadi kayak mau jarak musuhnya ini 1 kilo, dia harus bisa ngebidik si senapan ini, itu syaratnya. Dan syarat yang ketujuh, si senapan ini harus bisa menembakkan peluru kurang lebih 600 peluru per menit. Banyak perancang terkemuka mengikuti kompetisi ini, namun Mikhail Kalashnikov memilih untuk tidak andil dalam kompetisi kali ini. Dan hasil dari perancang itu ternyata tidak ada yang masuk nominasi. Cuman ada salah satu karya, yaitu miliknya si Sudayev, itu yang tipe ES-44, itu memiliki ketahanan dan efisiensi yang cukup tinggi.
Karena bakat dari Sudayev, desainnya itu lebih cepat jadi. Hal itu membuat senapan dengan tipe AS44 lebih cepat untuk dilakukan tes uji pada lapangan tembak. Namun dari hasil uji lapangan, senapan AS44 milik Sudayev ini disarankan untuk tidak memakai bipod dan bayonet untuk meningkatkan manuver dari AS44 ini. Karena kematian dari Sudayev, akhirnya kompetisi pertama ini diakhiri dan senapan AS44 tidak bisa diproduksi karena menurut para pembesar atau petinggi militer ini, menurutnya ini harus lebih digali lagi part-partnya agar bisa dimaksimalkan. Cuman kan si Sudayev keburu meninggal nih, jadi senapan AS44 ini tidak diproduksi, kawan-kawan. Di tahun berikutnya, tepatnya di 1944, Mikhail Kalashnikov mengikuti kompetisi dengan desain karabin semi otomatis yang menggunakan peluru 7,62 x 39 mm. Namun lagi-lagi karyanya kalah dari karyanya Simonov dalam uji coba. Meskipun ia kalah dari si Simonov ini, namun pengalaman ini menurutnya sangat berharga. Dan ini ia jadikan kayak sebuah momentum di mana akan menjadi titik balik senapan karyanya si Mikhail Kalashnikov ini. Pada tahun 1946, Departemen Manajemen Persenjataan Kecil memutuskan untuk membuat kompetisi kedua untuk pistol mitrailleur. Deputi Direktoriat Artileri atau GAU yang saat itu dijabat oleh Kolonel Jenderal Andy Yavkolev menerbitkan perintah dengan nomor 3131/4516. Jadi di situ disebutkan beberapa syarat untuk spesifikasi senapan yang harus dipenuhi oleh beberapa peserta di kompetisi kedua ini. Syarat yang pertama ialah berat harus ringan, dimensinya harus kecil, dan disyaratkan agar mudah digunakan dalam posisi apapun. Syarat yang kedua ialah penembak harus bisa membawa minimal 200 hingga 300 peluru. Jadi ya mungkin maksudnya si jenderal ini dalam dalam magazinnya tuh bisa memuat 300 peluru lah. Anjir. Ini kayaknya kayak senapan jalan itu kayaknya nih kawan-kawan ya. Syarat yang ketiga ialah senapan ini tidak boleh panjangnya itu lebih dari 1 meter. Jadi ya maksimalnya 1 meter. Diusahakan tapi 900 mili katanya si jenderal ini. Dan popornya itu harus terbuat dari kayu untuk untuk memberikan kenyamanan pada si penembak, dan ringan juga menurut saya. Kalau kayu, kalau besi kan agak berat kalau kita senjata senapan ada besinya. Jadi mending pakai kayu lah popornya, menurut saya. Setuju kok saya sama si jenderal ini. Syarat yang keempat itu dibolehkan menggunakan bayonet atau popor. Dan syarat yang kelima yang pastinya yaitu harus nyaman dipakai, dan part-partnya ini tidak boleh ribet yang nantinya bakal bikin nyangkut pada saat digunakan di lapangan. Syarat yang keenam ialah memiliki rata-rata tembak yaitu kurang lebih 400 hingga 500 peluru dalam mode otomatis. Dan dalam semi otomatis diharapkan agar si senapan ini bisa menembakkan 60 hingga 100 peluru per menit. Syarat yang ketujuh ialah bisa menembakkan 12 hingga 35 peluru dengan akurat dalam jarak 300 hingga 400 meter. Dan syarat yang ke-8 ialah pastinya dapat diandalkan. Jadi si jenderal yang satu ini banyak kali maunya, banyak kali spesifikasi yang harus dipenuhi oleh beberapa penemu senapan nanti pada kompetisi kedua ini. Oke, lanjut kawan-kawan. Jadi pada tahap awal kompetisi ini, USV GAU menerima 16 konsep desain senapan. Lalu disaring lagi hingga akhirnya terpilihlah 10 desain yang disetujui. Dengan skill yang ia punya, Mikhail Kalashnikov mengikuti kompetisi ini. Mikhail Kalashnikov menggunakan basis dari senapan yang ia kenal, M1 Garand, dan mekanisme dari senapan karbin yang ia buat. Dalam membuat desainnya, rotating bolt dari Garand dimodifikasi agar mempunyai penguncian yang kuat dan lebih tahan macet pastinya. Dari 10 desain, dipilihlah 6 desain yang memenuhi kriteria menurut para panitia.
yaitu yang pertama desainnya si Rukavishnikov, Mikhail Kalashnikov, Borisev, Korobov, Bulkin, dan Dementiev. Jadi keenam desainer ini disetujui desainnya untuk diproduksi dan dites di lapangan tembak. Hasil dari tes ini, EB-46 buatan si Bulkin ini menjadi yang terbaik. Tapi tidak ada desain yang dipilih karena dianggap masih kurang oleh panitia. Para perancang di tahap awal dianjurkan untuk merevisi desainnya berdasarkan koreksi yang sudah dibuat. Dan Mikhail Kalashnikov ini menjadi desain terburuk di antara yang 6 ini. Karena hal ini, Mikhail Kalashnikov dibantu oleh salah satu perancang dari Kovrov yang bernama A.A. Zaitsev. Komisioner kompetisi mencoba menolong si 6 desainer ini dengan memberikan kritik dan saran. Namun hanya Mikhail Kalashnikov yang mau mendengar kritik dan saran tersebut. Berarti yang 5 ini agak-agak ngerasa hebat, sehingga tidak menerima kritik dan masukan dari panitia. Hingga akhirnya direvisi dan diputuskan bahwa desain yang tidak memenuhi spesifikasi dari JAU tidak memasuki tahap produksi. Dan desain dari Mikhail Kalashnikov, Bulkin, dan Dementiev yang disetujui. Jadi cuman dari si 6 ini cuman 3 yang disetujui untuk diproduksi dan diuji coba lagi di lapangan tembak. Jadi memang tahapnya agak ribet kawan-kawin. Dari tadinya 16 tiba-tiba jadi 10. Dari tadinya 10 tiba-tiba jadi disortir lagi jadi 6. Yang tadinya 6 disortir lagi hingga menjadi 3 orang pencipta senapan, yaitu si Bulkin, si Dementiev, dan Mikhail Kalashnikov. Akhirnya senapan ketiga orang terakhir ini diperbarui. Dan tes pun dilanjutkan pada tanggal 16 Desember pada tahun 1947 kawan-kawin. Hingga 11 Januari tahun 1948. Dan dalam tes ini, senapan AK-47 yang merupakan karya dari Mikhail Kalashnikov itu lulus dengan nilai terbaik lah dibandingkan dengan si Bulkin dan si Dementiev ini. EB-47 memiliki performa yang lebih baik dibandingkan dengan AK-47. Akan tetapi, AK-47 memiliki reliabilitas yang lebih baik dan ketahanan yang lebih paten. Sedangkan EB-47 merupakan senapan terburuk dari ketiga karya ini. Buat kalian yang bingung, jadi nama senapan mereka itu diambil dari inisial nama mereka sendiri. Kayak contohnya nih, AK-47. AK itu berarti Automat Kalashnikov, dan 47 adalah tahun penciptaannya yang berarti tahun 1947. Sedangkan AB-47 itu artinya Automat Bulkin. 47 seperti biasa adalah tahun penciptaannya. Dan yang terakhir AD-47 yaitu Automat Dementiev yang diciptakan pada tahun 1947. Jadi pada saat itu para manusia itu tidak ribet cari nama kayak sekarang. Ya sesuai aja, diambil dari inisial, kadang diambil dari nama siapa gitu. Jadi nggak ribet untuk mengenang siapa itu yang punya penemuan. Kayak gitulah kasarnya kawan-kawin. Lalu pada akhirnya disimpulkan pada 10 Januari di tahun 1948, desain dari Mikhail Kalashnikov ini menjadi yang terbaik dibandingkan dengan desain dari si Bulkin dan Dementiev. Dan akhirnya disetujui oleh pihak perwira tinggi untuk dilakukan produksi massal agar nantinya bisa dicoba langsung oleh para anggota militer kawan-kawin. Jadi, dan puncaknya di tahun 1947 merupakan tahun kejayaannya si Mikhail Kalashnikov, di mana AK-47 atau Automat Kalashnikov yang disempurnakan pada tahun 1947 disetujui dan akhirnya diproduksi dan dikenal oleh berbagai macam negara di dunia. Jadi sebenarnya senjata AK-47 karya si Mikhail Kalashnikov ini merupakan semacam kepingan puzzle yang part-partnya itu adalah terbentuk dari beberapa desain beberapa teman-temannya yang ia jadikan satu. Jadi kayak semisalnya teropongnya diambil dari si karya si ini, terus kemudian selongsongnya diambil dari karyanya temannya yang si B, kemudian popornya diambil dari karyanya si teman. Jadi kayak sebuah
kecerdasan yang dimiliki oleh Mikhail Kalashnikov untuk menggabungkan kelebihan-kelebihan dari beberapa senapan yang ia pernah lihat. The best. Mikhail Kalashnikov merupakan salah satu contoh orang cerdas di mana ia bisa menggabungkan kelebihan dari beberapa orang yang kita anggap ya, dia jadikan satu. Jadi ya kayak ibaratnya penyempurna sebenarnya si Mikhail Kalashnikov ini, kawan-kawan. Wah, ini kalau di negeri Konoha ini mah dicapnya tukang jiplak, ini masih Mikhail Kalashnikov sebenarnya. Tapi untungnya pada saat itu tidak ada istilah seperti itu ya, kawan-kawan. Ya karena memang di Indo kan kalau kita membuat sesuatu yang sudah ada itu sama dengan menjiplak kalau di dunia Konoha. Bener nggak sih kawan-kawan? Sorry. Berkat keuletannya pada tahun 1948, Kolonel Teknik Vladimir Sergeyevich memberikan ucapan selamat kepada Mikhail Kalashnikov atas karya Automat Kalashnikov 47-nya atau yang kita singkat dengan AK-47, yang akhirnya diterima sebagai senapan standar dalam dunia militer. Dan pada tahun 1949 akhirnya senapan AK-47 karya Mikhail Kalashnikov resmi digunakan oleh Tentara Merah Soviet pada saat itu. Mikhail Kalashnikov terus mengembangkan dan menyempurnakan senjata karyanya di sepanjang karirnya, yang akhirnya mengarah pada penciptaan senjata dengan varian lain. Senapan AK-47 begitu populer di dunia karena mudah dioperasikan di berbagai medan dan segala macam jenis cuaca. Bahkan senapan rancangannya menjadi simbol di beberapa kalangan, seperti kaum anti kemapanan, gerilyawan, hingga berbagai macam bendera, seperti bendera Mozambik, bendera Hizbullah, hingga Korps Garda Revolusioner Islam Iran. Begitu populernya senapan AK-47 hingga ada semacam slogan, kayak dia bilang kayak gini, "Lo bukan apa-apa kalau nggak punya senapan AK-47." Seperti itulah istilah yang ada pada sebuah negara. Jadi kayak lu nggak punya senapan AK-47 ini kayak kurang keren gitu, kayak kurang power, kayak kurang berkuasa. Jadi AK-47 sudah menjadi simbol kekuasaan dan kemerdekaan dalam sebuah negara pada saat itu. Kemudian kawan-kawan, untuk kisah asmara si Mikhail Kalashnikov ini tidak begitu terekspos di publik. Namun diketahui Mikhail Kalashnikov ini menikah sebanyak 2 kali, kawan-kawan. Pernikahannya yang pertama yaitu dengan wanita cantik yang bernama Danilovna Astakhova yang berasal dari Altakrai. Dan pernikahan keduanya yaitu bersama wanita bernama Viktorovna yang merupakan insinyur desain teknis pada sebuah pabrik, yang akhirnya ia menjadi istri sekaligus desainer teknis untuk Mikhail Kalashnikov. Pernikahannya dengan Viktorovna menghasilkan 4 anak, kawan-kawan. Di antaranya Nelly, anak pertamanya, kemudian ada Elena, anak keduanya, terus anak ketiganya bernama Natalia, dan yang terakhir cowok ini sendirian nih yang bernama Victor, yang saat ini sudah dikenal dengan perancang senjata yang mengikuti jejak ayahnya si Mikhail Kalashnikov. Setelah menciptakan senapan serbu AK-47 yang sangat legendaris, kemajuan hidup Mikhail Kalashnikov ditandai dengan dedikasi berkelanjutan pada pengembangan senjata, kawan-kawan, dan pengakuan negara yang tinggi. Sejak tahun 1949, Mikhail Kalashnikov tinggal dan bekerja di Izhevsk. Gimana sih nyebutnya? Izhevsk lah, pokoknya itulah, kawan-kawan. Jadi di sana merupakan industri pusat pertahanan Rusia sebagai kepala perancang senjata kecil. Ia mengembangkan berbagai jenis senjata ringan dan memodifikasi AK-47 menjadi beberapa varian, seperti AKM pada tahun 1959 dan AK-74 yang dibuat pada tahun 1974. Selama karirnya, ia membantu menciptakan kurang lebih 150 desain senjata ringan, kawan-kawan. Ironisnya, meskipun senjatanya diproduksi kurang lebih 100 juta di seluruh negara, namun ia tidak mendapatkan hak royalti karena ia tidak mematenkan karyanya ini. Jadi kayak semacam
hak patennya dari si senjata AK-47 buatan Mikhail Kalashnikov ini nggak ada hak patennya. Jadi kayak semacam siapa saja bisa membuat senapan AK-47 dengan desain yang sama dan tidak akan dapat dituntut karena tidak ada hak patennya. Jadi salahnya si Mikhail Kalashnikov itu di situ. Coba dia buat hak paten pada saat itu, mungkin sekarang udah bukan 7 turunan lagi yang kaya raya, bisa puluhan turunan kayaknya, karena senjata AK-47 masih digunakan hingga detik ini kawan kawin. Jadi si Mikhail Kalashnikov ini menghabiskan hari-harinya dari gaji pensiunan selama menjadi seorang tentara. Dan dari beberapa royalti kecil seperti pisau yang menggunakan nama dia dan beberapa produk vodka payung seperti itu. Jadi dia cuma dapat receh-receh doang, ini produk receh yang seharusnya dia mendapatkan royalti besar dari senapannya sendiri, namun tidak didapatkan sama sekali karena ia tidak mendaftarkan hak patennya. Dan saat itu ia juga mendapat gelar Letnan Jenderal dan dianggap sebagai harta nasional Rusia. Ia banyak menerima penghargaan tinggi di Uni Soviet, termasuk 3 Order of Lenin dan gelar Hero of the Russian Federation dari sang presiden Dmitry Medvedev pada ulang tahunnya yang ke-90. Sekian tahun berlalu kawan kawin, kondisi kesehatan si Mikhail Kalashnikov ini mulai memburuk. Mikhail Kalashnikov mengalami sakit berkepanjangan. Ia dirawat di rumah sakit pada tanggal 17 November 2013 di sebuah fasilitas medis Udmurtia di Izhevsk. Gimana sih nyebutnya? Izhevsk. Setelah sakit yang berkepanjangan, tiba waktunya ia kembali kepada Sang Pencipta. Akhirnya ia meninggal. Kemudian pada tanggal 23 Desember 2013 merupakan hari terakhirnya di dunia dengan usia 94 tahun. Diagnosa sementara dari dokter adalah ia mengalami pendarahan lambung kawan kawin. Pada Januari 2014, sebuah surat yang ditulis 6 bulan sebelum kematiannya kepada pemimpin gereja ortodoks di Rusia yang bernama Patriark Kirill diterbitkan oleh surat kabar harian Rusia Izvestia. Dalam surat itu ia menyatakan bahwa dirinya sakit jiwa, tentang apakah ia bertanggung jawab atas kematian orang-orang yang telah terbunuh dengan senjata AK-47 ciptaannya. Jadi diterjemahkan dalam surat tersebut seperti ini kalimatnya. Saya terus memiliki pertanyaan yang sama yang belum terjawab. Jika senapan saya merenggut nyawa orang, maka mungkinkah saya, seorang Kristen yang ortodoks, bertanggung jawab atas kematiannya? Patriark Kirill membalas surat tersebut dan berterima kasih kepada Mikhail Kalashnikov dan mengatakan bahwa Mikhail Kalashnikov merupakan contoh yang benar untuk negara dan tindakannya sudah tepat, dan ia sama sekali tidak bertanggung jawab atas kematian dari nyawa yang direnggut oleh senjatanya, karena dalam hal ini tergantung siapa yang memegang senjata, bukan siapa penciptanya kawan-kawan. Gereja mendukung ciptaannya dan mendukung para militer untuk menggunakannya dalam melawan musuh negara. Jadi ya bisa dibilang kasarnya nggak ada tanggung jawab sama sekali yang harus dibingungkan oleh Mikhail Kalashnikov untuk semasa hidupnya. Tapi ya udah terlanjur dia memikirkan efek dari ciptaannya sendiri kawan-kawan. Pada sebuah pameran dalam peringatan 60 tahun AK-47, si Mikhail Kalashnikov ini berkata kepada salah satu wartawan. Ia berkata seperti ini kawan-kawan. Kalau bukan karena Perang Dunia Kedua, saya tidak akan menciptakan sebuah senjata api untuk membunuh. Mungkin saya akan menciptakan alat otomatisasi dalam menunjang kebutuhan atau kegiatan pertanian. Jadi salahkan saja Jerman, begitu katanya si Mikhail Kalashnikov ini. Jadi sekian kawan-kawin ulasan kisah hidup tentang pencipta senjata mematikan, yang dimana dalam hal ini kita kenal dengan nama senjata api AK-47 atau Automatic Kalashnikov yang diciptakan pada tahun 1947. Dan buat kalian yang ingin dibahas salah satu tokoh inspirasi dunia menurut kalian, kalian bisa tulis di kolom komentar. Dan juga jangan lupa kawan-kawin untuk like, share, dan subscribe video ini jika menurut kalian itu penting untuk dibagikan
ke sesama teman, kerabat, atau keluarga. Karena ini merupakan channel edukasi yang menurut saya sangat penting sih untuk anak-anak sekarang agar dia tahu sejarah-sejarah di dunia. Oke kawan kawin, sekian dari saya. Sampai jumpa di next video.